Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depa Arya Wibawa. Saya berasal dari Universitas Nusa Putra. Program studi saya Teknik Elektro. Kali ini saya akan membawakan tentang sejarah elektronika dari dulu hingga sekarang. Kita simak videonya sekarang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah elektronika. Tapi sebelum itu, apa itu elektronika? Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari arus listrik lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan elektronika. Sejarah perkembangan elektronika dimulai pada abad 19, diawali pada tahun 1883. Di mana seorang ilmuwan bernama Thomas Alva Edison berhasil menemukan sebuah teori di mana sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor yang lain melewati ruang hampa. Penemuan ini dikenal dengan nama efek Edison. Setelah itu, pada tahun 1904, seorang ilmuwan bernama John Fleming berhasil menerapkan efek Edison dan menemukan dua buah elemen tabung elektron yang dikenal sebagai dioda. Selanjutnya, pada tahun 1906, Lee de Forest mengikutinya menggunakan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Nah, apa sih dioda itu? Dioda adalah komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor. Dioda dapat disamakan sebagai fungsi katup di dalam bidang elektronika. Dan trioda adalah alat yang digunakan untuk mengubah-ubah nilai tegangan listrik pada anoda dan katoda. Prinsip kerja trioda ini adalah memanfaatkan kisi-kisi pengendali. Perkembangan elektronika di abad 20. Perkembangan elektronika pada abad 20 dimulai dari aplikasi tabung elektron pertama di dunia yang diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Pada tahun 1896, ilmuwan bernama Guglielmo Marconi merintis pengembangan wireless telegraph atas telegraf tanpa kabel dan dikembangkan menjadi komunikasi radio jarak jauh di tahun 1901. Selanjutnya, pada tahun 1918, seorang ilmuwan ternama Edwin Armstrong menemukan penerima super heterodyne yang mampu memilih dan memilah sinyal radio atau station sehingga dapat menerima sinyal jarak jauh. Selain itu, Edwin Armstrong juga menemukan modulasi frekuensi atau FM pita lebar di tahun 1935. Apa sih wireless telegraph itu? Wireless telegraph adalah telegrafi elektrik yang tidak membutuhkan kabel untuk menghubungkan masing-masing perangkat. Super heterodyne itu apa sih? Super heterodyne receiver adalah singkatan dari supersonic heterodyne yang dapat diartikan sebagai pembangkitan frekuensi-frekuensi campuran di atas batas pendengaran. Lalu, modulasi frekuensi itu apa? Modulasi frekuensi adalah suatu metode untuk mengirimkan isyarat frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa berfrekuensi tinggi. Ilmu elektronika tidak selalu dipakai untuk listrik arus lemah, tetapi ada beberapa cabang di ilmu elektronika. Apa saja itu? Yang pertama, komunikasi, cabang ilmu komunikasi. Yang kedua, digital, cabang ilmu di bidang dunia digital. Yang ketiga, analog, cabang ilmu di bidang barang analog atau perangkat keras. Yang keempat, mikro, cabang ilmu di bidang barang kecil. Yang kelima, mekanikal, cabang ilmu di bidang otomotif. Yang terakhir, optik, cabang ilmu di bidang cahaya dan mata. Karena ilmu elektronika memiliki banyak cabang, untuk lebih lengkapnya, ini sekumpulan sejarah elektronika dari berbagai cabang dari masa ke masa. Yang pertama, tahun 1927, Bell Laboratories mengenalkan tabung gambar cahaya, katoda, dan TV warna. Yang kedua, tahun 1947, transistor. Transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Peranan transistor seperti tabung hampa udara, tetapi mempunyai ukuran yang lebih kecil dan lebih enteng. Yang ketiga, tahun 1950, Vladimir Zworykin disebut Bapak TV karena penemuannya yaitu tabung gambar dan tabung kamera ikonoskop. Yang keempat, tahun 1952, Geoffrey W.A. Dahmer. Ide sirkuit terpadu diusulkan seorang pakar elektronika bernegara Inggris dengan Royal Radar Establishment. Yang kelima, tahun 1961, sirkuit terpadu atau yang kita sebut Integrated Circuit atau yang bisa kita singkat IC
perusahaan dan desain perlengkapan berbeda dengan cepat dan dalam beberapa arah yang lain untuk mengadopsi teknologi. Yang terakhir, sesudah Perang Dunia, tabung elektron dipakai untuk mengembangkan komputer pertama, tetapi tabung ini tidak ringkas karena ukuran elemen elektroniknya. Perkembangan elektronika abad 21. Perkembangan elektronika pada abad 21 telah mengantarkan elektronika beralih dari awalnya mikro menuju ke nano. Itu artinya bahwa semakin hari komponen elektronika dibuat dalam ukuran yang jauh lebih kecil dibanding sebelumnya pada saat generasi mikroelektronika. Selain itu, elektronika juga semakin berkembang dan merambah ke bidang-bidang elektronika digital seperti komputer sampai dengan robotik. Pada awal tahun 2001, Larry Page dan Sergey Brin telah mengembangkan sebuah mesin pencari yang kita kenal dengan nama Google, dan saat ini sukses menguasai pasar digital sampai sekarang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila kalian ingin melihat informasinya lebih lengkap, silakan kunjungi website yang tertera. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.